Baik, di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang ASEAN ya. Jadi kalau di minggu-minggu yang lalu teman-teman dan kita sudah belajar tentang penjajahan-penjajahan yang ada di bangsa Indonesia. Nah, kita akan memasuki materi baru, yaitu kita akan belajar tentang ASEAN. Nah, sebenarnya apa itu ASEAN dan seperti apa kita hari ini akan belajar nih. Yang pertama, kita akan belajar apa itu ASEAN ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar apa itu ASEAN atau pernah melihat di tayangan televisi atau pernah membaca-baca materi tentang ASEAN. Nah, kita akan membahas lebih detail lagi tentang apa itu ASEAN dan bagaimana berdirinya, apa saja latar belakang yang mendasari kenapa ASEAN ini didirikan, dan kemudian apa saja tujuannya. Dan yang terakhir adalah kita akan belajar negara-negara mana saja yang menjadi anggota dari ASEAN. Nah, kalau teman-teman pernah tergabung dalam suatu organisasi itu kan perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Nah, mungkin teman-teman pernah ikut organisasi di desa ataupun di sekolah sebelumnya. Nah, ASEAN ini sebenarnya juga sama. Dia adalah organisasi, tetapi dia organisasi di kancah internasional. Nah, ASEAN itu adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau dalam artinya adalah perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Jadi benua Asia itu kan terdiri dari berbagai daerah, ada Asia Timur, Asia Tengah, Asia Barat, dan juga ada Asia Tenggara. Nah, ASEAN itu adalah perhimpunan, jadi perkumpulan dari bangsa-bangsa yang ada di Asia Tenggara. Ya, jadi singkatan dari ASEAN adalah A-nya itu adalah Association, S-nya adalah Southeast atau Tenggara, terus A-nya adalah Asian, N-nya adalah Nations. Jadi Association of Southeast Asian Nation. Jadi ASEAN adalah negara-negara organisasi yang ada di Asia Tenggara. Nah, ini adalah lambang dari ASEAN ya. Jadi dia memiliki arti ya. Nanti kita bisa baca lebih lanjut di modul. ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus pada tahun 1967. Nah, kenapa sih negara-negara di Asia Tenggara ini mereka membentuk ASEAN? Ini dia, ada beberapa latar belakang yang melatar belakangi kenapa negara-negara di Asia Tenggara ini membentuk suatu organisasi atau perhimpunan. Ya, jadi latar belakang yang mendasari mereka membuat ASEAN ini adalah adanya persamaan. Nah, kita bisa lihat ya di slide di sini sudah saya tulis ada 4 kesamaan. Yang pertama adalah persamaan dalam letak wilayah geografis. Nah, jadi ya karena tadi judulnya saja sudah menjelaskan bahwa ASEAN adalah negara-negara di Asia Tenggara, maka secara wilayah geografis ya negara anggota ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama berada di Asia Tenggara, dan jaraknya pun juga tidak terlalu jauh, yaitu cukup dekat sekali ya antar setiap negara. Kemudian yang kedua adalah persamaan nasib ya. Apa sih nasib yang melatar belakangi kenapa harus mendirikan ASEAN? Jadi negara-negara di Asia Tenggara ini adalah sama-sama pernah dijajah oleh bangsa asing ya. Tapi ada satu negara yang tidak pernah dijajah, yaitu adalah negara Thailand. Nah, itu dia. Jadi negara-negara di Asia Tenggara ini punya persamaan nasib. Yang ketiga adalah persamaan budaya. Kalau kita perhatikan ya teman-teman ya, bentuk tubuh, warna kulit, kebiasaan, makanan pokok, dan adat istiadat dari negara-negara di Asia Tenggara itu hampir sama. Jadi tidak memiliki perbedaan yang mencolok. Jadi warna kulit pun juga sama, kemudian kebiasaan pun tidak terlalu berbeda. Mungkin juga dalam segi waktu ya. Jadi kita punya berada di belahan waktu yang sama. Jadi tidak terlalu jauh gitu budayanya. Yang keempat, yang terakhir adalah persamaan kepentingan. Jadi
kalau teman-teman pernah mengikuti organisasi, ya, organisasi itu dibentuk karena adanya kepentingan dari anggotanya untuk mencapai suatu tujuan bersama, kayak gitu. Nah, ASEAN itu juga seperti itu. Kita memiliki persamaan kepentingan. Kepentingan apa sih yang melatar belakangi? Ya, jadi kepentingannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat di berbagai bidang, baik itu ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan yang lain-lain. Nah, ini memiliki kepentingan yang sama. Lalu ini dia adalah pendiri-pendiri ASEAN. Nah, kalau teman-teman pernah mendengar ya, jadi ASEAN itu kan terdiri dari 10 negara anggota. Tetapi dari ke-10 itu ada 5 anggota negara yang menjadi pelopor berdirinya ASEAN, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Filipina. Nah, dari kelima negara ini, mereka mengirim perwakilan yaitu Menteri Luar Negeri untuk bertemu atau mengadakan pertemuan di Bangkok pada waktu itu di Thailand ya, pada tanggal 5 sampai 8 Agustus. Nah, akhirnya di akhir pertemuan itu, yaitu pada tanggal 8 Agustus, itu dijadikan sebagai hari jadinya ASEAN. Nah, kita bisa lihat nama-nama perwakilan dari Kementerian Luar Negeri ya. Indonesia adalah Ada Malik, kemudian Malaysia ada Tun Abdul Razak, Singapura ada Raja Ratman, dan Thailand diwakili oleh Tanat Koman, dan Filipina adalah Narcisco Ramos. Nah, ini adalah 5 perwakilan yang memelopori terbentuknya ASEAN. Lalu, apa saja tujuan dari ASEAN? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, jadi suatu organisasi itu dibentuk untuk suatu tujuan yang pastinya sangat menguntungkan untuk anggotanya. Nah, ini ada beberapa tujuan dari didirikannya ASEAN. Yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan juga pengembangan kebudayaan. Yang kedua adalah untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional. Artinya apa? Jadi negara-negara sesama ASEAN itu kita bertanggung jawab untuk saling menjaga keamanan dan juga pertahanan nasional dari negara-negara anggotanya. Kemudian yang ketiga adalah untuk mempromosikan kerjasama dan saling membantu dalam masalah yang menjadi kepentingan bersama. Nah, jadi intinya adalah untuk saling tolong-menolong dalam setiap berbagai bidang. Ya, dari situ ada lagi yang keempat adalah membantu satu sama lain dalam bentuk pelatihan dan fasilitas riset. Kemudian adalah berkolaborasi mengembangkan agrikultur dan industri yang lebih baik. Nah, ini bicara soal industri itu ada berbagai bidang ya. Misalnya ada di transportasi, komunikasi, wilayah dagang, dan lain sebagainya. Intinya kenapa harus dikembangkan industrinya? Karena untuk meningkatkan taraf hidup atau derajat hidup dari warga negaranya. Jadi intinya negara-negara yang tergabung dalam ASEAN ini punya mimpi atau punya tujuan untuk menjadi negara maju secara bersama-sama. Dan yang terakhir adalah untuk mempromosikan studi terhadap Asia Tenggara. Jadi menurut dari setiap anggota-anggota negara ASEAN ini adalah di setiap negara Asia Tenggara ini perlu lagi adanya riset ya. Jadi mungkin banyak sekali hal yang belum pernah digali di negara-negara ASEAN. Mungkin ada hal-hal yang menarik yang belum pernah dikupas atau dikenali oleh dunia. Nah, itu bisa ASEAN ini bisa dijadikan sebagai ajang untuk mempromosikan setiap daerah masing-masing. Lalu negara-negara anggota ASEAN, nah di sini saya cuma menampilkan negara benderanya saja ya. Di situ ada negara mana saja ya. Kalau dilihat dari jumlahnya, negara anggota ASEAN itu ada 10 ya. Jadi di situ teman-teman bisa lihat itu adalah bendera-bendera dari anggota ASEAN. Nah, negara-negaranya mana saja? Ini akan menjadi tugas teman-teman untuk mengetahui lebih lanjut tentang negara mana saja yang tergabung dalam ASEAN. Teman-teman bisa sambil mempersiapkan tugasnya, teman-teman bisa buka modul ya pada tema 11 yaitu pada halaman 8 sampai 11. Di situ ada tabel
Silahkan teman-teman salin tabel tersebut dari nomor 1 sampai dengan nomor 10, dan juga silahkan digambar benderanya dan juga diwarnai agar lebih bagus. Nah, silahkan kerjakan, tulis ulang apa yang ada di modul, kemudian tulis pada buku catatan teman-teman ya. Jadi untuk lebih mengetahui ya, kalau Miss ceritakan semuanya mungkin teman-teman nggak akan membaca modulnya. Jadi silakan cari tahu dulu, nanti kita akan bahas bersama-sama. Itu tadi tugasnya. Kemudian selesailah materi kita pada sore hari ini. Jadi teman-teman, kita hari ini belajar tentang ASEAN. Walaupun singkat, tapi silakan teman-teman silakan baca sendiri untuk materi tentang ASEAN. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.